Melanjutkan cerita sebelumnya, saat ini Ye Xingyun sudah sampai di Menara Gurun. Mereka menemukan Guini sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Di saat yang sama, Raja Iblis Gurun juga sudah dibangkitkan. Dan yang menjadi pelaku pembunuhan Guini dan yang membangkitkan Raja Iblis Gurun adalah orang yang bernama Shen. Melihat kelompok Ye Xingyun yang cukup kuat, Shen menyuruh Raja Iblis Gurun pergi dari tempat tersebut. Kecepatan dari Raja Iblis Gurun begitu cepat. Ye Xingyun dan kelompoknya tidak bisa mengejar. Ketika mencoba mengejar, salah satu dari kelompok Ye Xingyun menginjak sebuah token. Ye Xingyun berhenti, diikuti dengan kelompoknya. Dia mengambil token tersebut. Pada token tersebut, tertuliskan Papilion Mutan. Kudu Dao mempertanyakan apakah ada hubungan antara pemuda yang dipanggil Shen dengan Papilion Mutan. Si gendut mendengar, baru-baru ini Papilion Mutan menangkap para mutan yang ada di mana-mana. Ye Xingyun berpikir, apakah kehilangan Xiao Yao, si jambul merah, karena ditangkap oleh orang-orang dari Papilion Mutan. Ketika mereka bertiga mengobrol, Ye Xingyun mendekat ke Yaoji, kemudian menyuruhnya tidak bersedih dan mencoba pergi ke dasar gua. Siapa tahu mereka menemukan sesuatu yang berguna. Mendengar masih ada harapan, kelompok Ye Xingyun berencana memasuki dasar gua, di mana Raja Iblis Gurun sebelumnya tinggal. Mereka mulai berjalan. Sesaat, kelompok Ye Xingyun menemukan sebuah lubang tempat Raja Iblis Gurun muncul. Mereka pun memasuki lubang tersebut, dipimpin oleh Ye Xingyun. Ketika sampai di dasar, wajah Ye Xingyun cukup terkejut. Dia menemukan sebuah telur di atas pasir. Si gendut mulai berpikir, apakah itu ada telur dari Raja Gurun? Ye Xingyun mengatakan, hal itu tidak mungkin. Meskipun telur tersebut dikatakan telur gurun, namun tidak berarti itu adalah anak dari Raja Gurun. Menurut yang diketahui oleh Ye Xingyun, ketika Raja Iblis Gurun melakukan pelatihan, dia akan melilit batu, kemudian beristirahat. Setelah bertahun-tahun, batu tersebut akan berubah menjadi sebuah telur. Maka dari itu disebut telur gurun. Tanpa diduga, Raja Iblis Gurun tidak mengambil telur tersebut. Yao Jie bertanya, kenapa Raja Iblis Gurun harus mengambilnya? Memangnya, apa gunanya telur tersebut? Sebuah cahaya keluar di antara Ye Xingyun. Kemudian mengatakan, telur tersebut memiliki kegunaan. Dan itulah yang dia katakan sesuatu yang berguna di dalam gua. Tiba-tiba sesuatu keluar dari cincin ruang milik Ye Xingyun. Itu adalah anjing peliharaan Ye Xingyun yang diberi nama si bodoh, atau bisa dibilang Xiao Dai. Sepertinya dia keluar karena mencium bau telur tersebut. Seketika Ye Xingyun menghentikan Xiao Dai yang ingin memakan telur tersebut. Namun mulut Xiao Dai sudah membesar melebihi ukuran telur. Dengan cepat si gendut mengambil telur tersebut. Saat ini, Ye Xingyun sudah berada di depan Xiao Dai dan mengatakan kalau Xiao Dai tidak boleh memakan telur tersebut. Sesaat, perubahan mutan milik Ye Xingyun dikeluarkan. Telur tersebut dipecahkan oleh Ye Xingyun. Dari dalam telur, cairan mulai keluar dan dimasukkan ke dalam botol. Ye Xingyun menemui Yao Jie dan menyuruhnya meminum cairan tersebut secara langsung. Dalam beberapa hari, racun dalam tubuhnya akan menghilang. Yao Jie menuruti apa yang dikatakan oleh Ye Xingyun. Dia mengambil botol dari Ye Xingyun. Setengah cairan telur masih tersisa. Ye Xingyun mencoba menyentuh cairan tersebut, kemudian mengatakan, tubuh Raja Iblis Gurun ternyata berada di dalam telur gurun. Tiba-tiba terdengar suara. Suara itu mengatakan kalau telur tersebut adalah miliknya. Mendengar hal itu, kelompok Ye Xingyun menoleh ke atas. Sebuah serangan melesat ke arah kelompok Ye Xingyun. Seketika, Ye Xingyun dan yang lainnya menghindar dari serangan tersebut. Mereka tidak menduga Shen yang sebelumnya pergi tiba-tiba datang. Shen masih berada di atas kepala Raja Iblis Gurun. Dia berkata, hanya Ye Xingyun yang berani mencuri barang-barang miliknya. Setelah menatap orang-orang yang bersama Ye Xingyun, Shen memberikan ancaman. Dengan kekuatan mereka bertiga, Shen menyarankan mereka tidak melawan. Setelah mengatakan hal itu, Shen mengambil telur gurun, kemudian pergi. Melihat serangan yang sebelumnya dilepaskan, Ye Xingyun tidak menyangka kekuatan Raja Iblis Gurun akan pulih dengan cepat. Kudu Dao merasa pria yang bernama Shen itu akan membuat mereka sakit kepala. Ye Xingyun menatap tangannya yang berisikan sedikit cairan dari telur gurun, kemudian mengatakan, meskipun sekarang dia mendapatkan sebagian kecil, tapi suatu hari nanti dia akan mendapatkan semuanya. Ketika suasana masih serius, Yao Jie memegang kepala si bodoh dan menanyakan, apakah anjing tersebut milik Ye Xingyun? Ye Xingyun membenarkannya. Saat ini, wajah Xiao Dai begitu senang. Kepalanya dilus-lus oleh Yao Jie. Mereka semua kembali ke kediaman Persatuan Alkemis. Merasa urusan sudah selesai, Yao Jie akan pergi. Sebelum pergi,
dia mengucapkan terima kasih kepada Ye Xingyun. Berkat pertolongan yang telah diberikan, Yao Jie masih bisa hidup. Ye Xingyun menepuk bahunya, mengatakan kalau dia tidak perlu sopan. Setelah itu, Yao Jie juga mengatakan kalau dia akan pergi ke wilayah dewa dari 8 gurun. Ketika waktunya tiba, Ye Xingyun bisa datang ke sana. Yao Jie mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Mendengar hal itu, Ye Xingyun berkata, tempat tersebut adalah satu-satunya jalan menuju alam dewa berikutnya. Maka dari itu, Ye Xingyun pasti akan datang. Mereka bertiga menatap kepergian Yao Jie. Sesaat, Ye Xingyun memanggil si gendut dan memberikan pil tingkat 5. Ye Xingyun menjelaskan, pil tersebut adalah pil tingkat 5 yang sudah bercampur dengan pil api, yang mana dapat menyembuhkan luka dalam si gendut. Mendengar penjelasan Ye Xingyun, membuat si gendut terkejut. Dia tidak menyangka Ye Xingyun bisa mengetahui luka dalamnya. Berpindah ke tempat lain. Di tempat tersebut terdiri dari gunung batu yang besar. Di sekitar, terdapat banyak pepohonan yang hijau. Pada salah satu gunung, terlihat ular biru raksasa. Itu adalah Raja Iblis Gurun yang sedang beristirahat. Dia melingkarkan tubuhnya pada gunung tersebut. Seseorang bergumam, aku telah menggabungkan semua tubuh Raja Iblis Gurun. Tapi mengapa aku tidak bisa memadatkan klon Gurun? Orang tersebut adalah Shen. Saat ini, dia sedang memadatkan Raja Iblis Gurun. Merasakan apa yang dia lakukan tidak berhasil, Shen berpikir, apa mungkin pria tersebut mengambil sesuatu dari tubuh Raja Iblis Gurun? Orang yang dimaksud Shen adalah Ye Xingyun. Setelah berpikir, raut wajah Shen menjadi menyeramkan. Dia sangat yakin kalau Ye Xingyun telah mengambil sesuatu yang penting dari Raja Iblis Gurun. Sesaat, seseorang muncul di samping Shen. Raut wajah Shen yang sebelumnya menyeramkan, saat ini sudah kembali. Dia pun tersenyum seperti sebelumnya. Kemudian menatap orang yang baru saja muncul. Sepertinya orang yang muncul adalah sebuah avatar. Avatar itu mengucapkan selamat kepada Shen karena dia telah memperoleh Raja Iblis Gurun yang dapat memungkinkannya menjadi wakil patria dari Papilion Mutan di benua Bahuang. Sesuatu dikeluarkan oleh avatar tersebut. Dia mengatakan, para eksekutif Papilion Mutan memberikan pesan kepada Shen. Pesan itu berisikan perintah menangkap seseorang yang bernama Ye Xingyun. Mendengar pesan tersebut, Shen tidak menyangka orang yang diincar oleh Papilion Mutan adalah Ye Xingyun. Raut wajah Shen tampak cukup senang, memperlihatkan tubuhnya yang mulai berubah, seperti seorang mutan. Dia tidak menyangka, akhirnya dia bisa memiliki fisik mutannya sendiri. Shen terlihat sangat bahagia. Berpindah ke tempat Ye Xingyun. Saat ini, dia sedang bersama dengan anjing Xiaodai. Ye Xingyun menanyakan, apakah Xiaodai lapar? Tangan Ye Xingyun dipindahkan ke atas cincinnya. Mendengar tawaran makanan dari Ye Xingyun, mata Xiaodai langsung berbinar. Sepertinya dia bisa mengerti apa yang dikatakan oleh Ye Xingyun. Ye Xingyun mulai berpikir apa yang ingin dimakan oleh Xiaodai. Bentuk aslinya adalah Flame Supreme. Jadi Ye Xingyun kembali memutar otaknya. Ye Xingyun ingin memberikan daging ayam, namun hal itu ditolak. Kemudian menawarkan, apakah Xiaodai ingin memakan daging monster? Dia juga menolak dan pergi menjauh, mengacuhkan Ye Xingyun. Kemudian Xiaodai memberitahu Ye Xingyun kalau dia ingin memakan api berbeda. Mengetahui hal itu, Ye Xingyun menjadi bingung di mana dia bisa mendapatkan api tersebut. Ye Xingyun mengatakan kalau dia akan mencarikan monster untuk dimakan Xiaodai. Api berbeda sangatlah sulit untuk ditemukan. Namun di masa depan, ketika Ye Xingyun menemukannya, dia akan memberikannya kepada Xiaodai. Mendengar hal itu, Xiaodai menjadi senang. Sesaat kemudian, Ye Xingyun keluar dari kediamannya. Dia melihat si gendut yang berada di depan kediamannya. Kemudian bertanya, kenapa si gendut tidak pergi? Padahal misi yang diberikan sudah selesai. Si gendut berkata, Ye Xingyun peduli dengannya, tapi dia tidak merekrutnya. Kembali ke waktu sebelumnya. Saat itu, Gu Dudao masuk ke sebuah kediaman bersama dengan Gu Tianhai, sambil menceritakan apa yang telah mereka alami. Di sana juga ada si gendut. Gu Tianhai bertanya kepada si gendut, apakah si gendut dengan Presiden Ye adalah kenalan lama? Si gendut mengatakan kurang lebih seperti itu. Gu Dudao berkata ke si gendut, kesepakatan awal, rekrutmen akan berakhir ketika misi sudah selesai. Kemudian dia bertanya, apakah si gendut bersedia mengikuti Presiden Ye? Namun, jika si gendut merasa keberatan atau memiliki urusan lain, mereka tidak akan memaksanya. Si gendut mengingat kebaikan yang telah dilakukan oleh Ye Xingyun. Dan Ye Xingyun juga mengetahui kalau dirinya memiliki luka dalam, kemudian memberikan pil yang cocok untuk menyembuhkannya. Dengan semua kejadian itu, si gendut menemui Ye Xingyun. Dia kembali berkata, dia bisa mengikuti Ye Xingyun jika Ye Xingyun menginginkannya. Namun jika tidak,
dia akan pergi. Si gendut langsung berbalik dan berjalan pergi. Ye Xingyun mencoba menghentikan si gendut yang melangkah pergi. Di lain sisi, Qiu Shuang muncul di samping Ye Xingyun, kemudian menyapanya. Anjing yang bersama Ye Xingyun langsung menggonggong ke arah Qiu Shuang. Mendengar gonggongan tersebut, Qiu Shuang langsung menatap Xiao Dai. Dia merasa anjing tersebut lucu. Qiu Shuang mendekat ke anjing tersebut, mencoba mengelus kepalanya. Kelihatannya, anjing tersebut takut dengan Qiu Shuang, yang menyebabkannya berlindung di belakang Ye Xingyun dan tidak ingin disentuh oleh Qiu Shuang. Mendengar Ye Xingyun memanggilnya Xiao Dai, Qiu Shuang mengatakan, ternyata nama anjingnya adalah Xiao Dai, pantas saja dia bodoh. Qiu Shuang mendekat ke Ye Xingyun dan mengatakan kalau dia akan kembali. Mendengar hal itu, Ye Xingyun masih belum paham. Qiu Shuang merasa sedih, dia kembali mengatakan kalau dia harus kembali. Di lain sisi, Ye Xingyun kembali mengingat kejadian ketika dia berada di penginapan gurun. Saat itu dia menemukan palu Haotian milik Gaodong. Orang yang membawa palu tersebut bernama Lu Pangxi, seorang pria gendut. Pria gendut itu mengatakan kalau dia mendapatkan palu Haotian dari lelang kamar dagang langit dan bumi. Ye Xingyun bertanya ke Qiu Shuang, apakah dia berasal dari garis langit dan bumi? Qiu Shuang membenarkan tebakan Ye Xingyun. Mendengar hal itu, Ye Xingyun mengatakan kalau dia mendengar dua keluarga yang mendukung dan menentang Qiu Shuang sedang berselisih. Ibu Qiu Shuang juga ada di sana, maka dari itu Ye Xingyun mengerti kalau Qiu Shuang harus kembali. Dalam hati, Ye Xingyun bergumam, gadis di depannya memiliki roh gila Aoshi. Faksi lain pasti menginginkan Qiu Shuang membuatkannya artefak dengan roh tersebut, dan tidak ada yang melindunginya kecuali ibunya. Setelah berpikir, Ye Xingyun mengatakan kalau dia akan pergi bersamanya. Qiu Shuang kembali bertanya, apakah yang dikatakan oleh Ye Xingyun itu benar? Kakek Sang mengucapkan terima kasih kepada Ye Xingyun karena Ye Xingyun bersedia ikut. Mata Qiu Shuang juga berbinar. Dia sangat senang mendengar jawaban Ye Xingyun. Di belakang, Yun Tian mengatakan kalau dia juga ingin pergi bersama Ye Xingyun. Dia begitu bersemangat. Qiu Shuang yang mendengar perkataan Yun Tian langsung menghampirinya. Dia memeluk Yun Tian. Sepertinya di antara mereka berdua ada hubungan yang tidak biasa. Ye Xingyun yang melihat hal itu tidak menolak Yun Tian yang ingin ikut pergi. Shi Jie juga akan ikut, namun dia masih merasa malu dengan Ye Xingyun. Akhirnya Ye Xingyun memutuskan akan berangkat besok. Waktu pun berlalu, siang hari berganti menjadi malam. Ye Xingyun berjalan keluar untuk mencari sesuatu. Seorang pedagang yang ada di belakang Ye Xingyun bertanya, apakah semua yang ada di depan mereka akan dibeli? Ye Xingyun membenarkannya. Terlihat banyak daging monster yang dibeli oleh Ye Xingyun. Melihat banyak monster yang dibeli oleh Ye Xingyun, penjual tersebut memberikan diskon kepada Ye Xingyun. Dia juga mengenal siapa Ye Xingyun, maka dari itu, semua monster tersebut dihargai 10 juta batu roh. Setelah transaksi selesai, Ye Xingyun memasukkan monster-monster itu ke dalam cincin sambil berkata ke Xiao Dai, semua monster tersebut akan menjadi makanannya. Mata Xiao Dai langsung berbinar melihat banyak monster yang akan menjadi makanannya. Di saat yang sama, terlihat seorang laki-laki. Dia berteriak, dasar kau bajingan, aku akan menghajarmu. Kau masih bisa bergerak. Sepertinya cambukanku masih kurang. Pria tersebut sedang menyiksa seseorang. Perlakuan pria tersebut menyebabkan keributan. Banyak orang berkerumun. Mereka berpikir, kenapa pria tersebut memukulnya? Temannya juga berpikir, kemungkinan anak tersebut akan dijual. Namun dia melarikan diri, yang menyebabkan pria tersebut menjadi marah. Ye Xingyun melihat siapa anak yang dipukul. Tubuh fisik dari anak tersebut berbeda dari tubuh manusia pada umumnya, yang membuat Ye Xingyun berpikir, apakah itu adalah orang dari klan Wu? Ye Xingyun terus memperhatikannya. Sesaat, Ye Xingyun merasa yakin anak yang disiksa tersebut berasal dari klan Wu. Menurut rumor, klan Wu adalah klan yang paling dekat dengan matahari. Setelah dewasa, mereka bisa berevolusi dan menjadi gagak dewa. Namun, Ye Xingyun tidak mengerti bagaimana mungkin ada makhluk asing di dunia bawah. Apakah dia diteleportasi seperti Gaodong? Pria yang menyiksa anak tersebut kembali menghayunkan cambuk. Dia berteriak ingin membunuh anak tersebut. Tiba-tiba, dari kerumunan, seseorang melesat dan menghentikan tindakan yang dilakukan oleh pria tersebut, yang membuatnya bingung dan bertanya-tanya, kenapa pemuda itu menghentikannya. Ye Xingyun bertanya, apakah pria di depannya tidak mengenal siapa dirinya? Ternyata benar, orang tersebut tidak mengenal identitas Ye Xingyun dan malah menyuruh Ye Xingyun pergi.
dia memperkenalkan diri sebagai salah satu penjaga dari kamar dagang langit dan bumi. Jika Ye Xingyun tidak pergi, dia akan mati. Mendengar ancaman itu, Ye Xingyun mengancam balik. Sebuah serangan melesat dan mengenai tubuh pria tersebut, hingga membuatnya tumbang, entah dia pingsan atau sudah tewas. Beberapa orang datang. Mereka merasa menyesal karena datang terlambat. Orang yang datang memberikan penghinaan karena pria sebelumnya tidak mengetahui identitas Ye Xingyun. Orang yang baru saja datang menakupkan tangan dan memberikan salam kepada Ye Xingyun. Dia juga mengatakan kalau serangan yang barusan dialah yang melakukannya. Merasakan niatnya yang sudah jelas, Ye Xingyun memberikan hadiah pil kepada orang tersebut, yang membuat matanya langsung bersinar dan mengucapkan terima kasih karena hadiah yang telah diberikan Ye Xingyun. Sebelum pergi, orang tersebut kembali mengucapkan terima kasih. Wajahnya begitu bahagia. Ye Xingyun menghampiri anak yang berasal dari klan Wu, sambil menanyakan siapa namanya. Anak itu pun menoleh ke arah Ye Xingyun